Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi. Semoga Bapak Ibu, para pendengar, para penonton senantiasa dalam keadaan sehat walafiat hingga pagi hari ini. Karena nikmat Tuhan, rahmat Tuhan tercurah kepada kita semua. Semoga di hari-hari mendatang kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang saya banggakan, yang saya muliakan, untuk mengisi sarapan rohani pagi kita pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020. Saya ingin menyampaikan tema yang lain. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana hoax atau hoax itu dalam perspektif Islam. Ini penting kita sampaikan karena dalam kehidupan modern sekarang ini kita semua mudah mendapatkan informasi dari berbagai media. Bisa media elektronik, seperti televisi, media cetak, seperti koran, majalah, dan melalui medsos yang paling akrab dengan kita. Kita setiap saat menemukan informasi dalam HP kita, dalam SMS yang kita terima dalam HP kita, informasi dari WhatsApp yang kita terima dari Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Banyak sekali media informasi yang menjadi jalur untuk kita menerima informasi itu. Kita seakan-akan tidak sanggup lagi membendung informasi-informasi itu. Kita tidak sanggup untuk menahan informasi-informasi itu sampai-sampai apa yang terjadi. Memori dalam HP kita itu menjadi penuh karena berita-berita tersebut. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tidak tahu mana di antara informasi itu informasi yang benar dan mana pula yang tidak benar. Karena semuanya seperti benar. Banyak di antara informasi itu tidak diketahui sumbernya. Hanya mereka mengatakan ini kopas dari kamar sebelah. Ini kutipan dari kamar sebelah. Kadang-kadang tanpa sumber. Dan kita menerima berita itu tanpa kita teliti sumbernya dari mana. Dan kita langsung menerima berita itu dan bahkan menyebarkannya kemana-mana tanpa kita tahu persis apakah informasi itu benar atau tidak. Hoax, dalam bahasa Inggrisnya hoax, pakai X. Dalam berbagai referensi diartikan dengan pengertian yang sama, yaitu sebagai berita bohong. Dan kebohongan yang dibuat
dengan tujuan jahat. Ini menunjukkan bahwa hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak ada kebenarannya sama sekali, atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat-buat seolah-olah benar adanya. Jadi, semua informasi yang mengandung kebohongan adalah hoax. Bagaimana hoax itu digunakan dalam bahasa Arab, atau boleh dikatakan dalam bahasa Al-Quran maupun dalam bahasa hadis, supaya ada kaitannya dengan pembahasan kita hoax dalam perspektif Islam. Kata hoax di dalam istilah Al-Quran dan hadis digunakan beberapa kata, yaitu yang pertama ifkun. Ifkun. Yang kedua kadzibun. Yang ketiga qauluz zur. Yang keempat buhtanun. Yang kelima ghibatun. Dan yang keenam adalah fitnatun. Baik, saya ulangi. Istilah hoax dalam literatur keagamaan Islam menggunakan kata ifkun, kadzibun, qauluz zur, buhtanun, ghibatun, fitnatun. Jadi ada 5 kata yang digunakan di dalam bahasa Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan makna hoax. Yang menunjukkan makna hoax. Sekarang kita mulai dengan melihat makna kata ifkun sebagai kata yang pertama. Kata ifkun menunjukkan arti informasi palsu yang disampaikan dan disebarkan untuk menjatuhkan pihak lain, untuk menjatuhkan pihak lawan dalam sebuah persaingan. Ini, jadi kata ifkun itu adalah informasi palsu yang disampaikan dan disebarkan untuk menjatuhkan pihak lain, pihak lawan dalam sebuah persaingan, seperti lawan politik. Seperti lawan politik. Karena itu, di dalam bahasa kita sehari-hari, hoax itu menunjukkan pengertian yang pertama ini, yaitu informasi yang disebarkan untuk menjatuhkan pihak lawan. Bagaimana kata ifkun itu digunakan di dalam literatur Islam, Al-Quran dan hadis? Mari kita lihat. Kata ifkun di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Surah yang ke-25 ayat 4. Di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Arti dari ayat ini adalah, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain.
maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang benar. Yang besar, mohon maaf. Bukan yang benar, tapi yang besar. Penggunaan kata ifkun itu di dalam ayat ini oleh orang-orang kafir dipandang bahwa Al-Quran itu adalah berita bohong yang diadakan oleh Nabi Muhammad dan dibantu oleh kaum-kaum yang lain. Bagaimana bisa kata ifkun digunakan dalam ayat ini? Orang-orang kafir memandang bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan. Mereka memandang Al-Quran sebagai sebuah kebohongan. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara benar dan sesungguhnya itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Inilah penggunaan kata ifkun yang dipandang sebagai berita bohong dan berita yang dibuat-buat. Karena apa mereka menganggap bahwa Al-Quran itu menjadi lawan bagi mereka dan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat ketika itu. Karena itu mereka menganggap Al-Quran itu sebagai kebohongan. Ini berarti bahwa kebohongan itu dipandang oleh pihak lain, padahal yang sebenarnya di pihak yang benar, di pihak lain itu menganggap sesuatu yang benar dan tetap adanya. Orang-orang kafir mengira bahwa Al-Quran itu hanyalah kebohongan belaka yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yang dibantu oleh kaum yang lain, yaitu para sahabatnya dan kaum muslimin ketika itu. Padahal Al-Quran itu adalah sesuatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dugaan mereka yang demikian itu, Allah lalu menyatakan bahwa merekalah sebenarnya yang melakukan kezoliman dan berbuat dosa besar. Karena apa? Pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim. Pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim. Baiklah, para pendengar, ini pengertian ifkun yang pertama yang mengandung makna hoax. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah besok akan disampaikan lanjutannya, tetap masih dalam hoax dalam perspektif Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.